Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 13 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Saya sebagai calon penyuluh pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. Widya Iswara adalah Bapak Zulfatah SPD MM. Di sini saya akan membahas tentang Aku Smart ASN dan Profil Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. Berdiri sejak tanggal 3 Januari 2022, dari 3 dinas bergabung menjadi satu. Adapun kantor Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura terbagi menjadi dua, di mana kantor yang pertama bagian sekretariat ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 89 Kecamatan Tanjung. Dan kantor yang kedua untuk khusus bidang dan penyuluh ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 7,5 Maburay Kecamatan Murung Pudak. Visi dan misi dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura yaitu menuju Kabupaten Tabalong yang lebih agamis, sejahtera, dan mandiri. Kemudian untuk misinya, yang pertama, mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamis. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kemandirian daerah. Adapun tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong yang pertama, meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, perikanan, dan hortikultura. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan, perikanan, dan hortikultura. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Yang kelima, meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pangan, perikanan, dan hortikultura yang amanah dan profesional. Ini adalah struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menurut Peraturan Bupati Tabalong nomor 69 tahun 2021, di mana dikepalai oleh kepala dinas, kemudian ada bagian sekretariat, di mana ada beberapa subbagian. Yang pertama subbagian perencanaan, subbagian keuangan, subbagian umum dan kepegawaian, dan jabatan fungsional lainnya. Kemudian di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura dibawahi oleh beberapa bidang. Bidang yang pertama adalah bidang sarana tanaman pangan dan hortikultura. Bidang yang kedua adalah bidang prasarana tanaman pangan dan hortikultura. Yang ketiga, bidang penyuluhan. Yang keempat, bidang ketahanan pangan. Yang kelima, bidang perikanan. Tugas penyuluh pangan. Yang pertama, melaksanakan penyusunan kerja dan program penganekaragaman konsumsi pangan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan sosialisasi pangan lokal beragam, bergizi, dan seimbang. Yang ketiga, melaksanakan festival pangan lokal beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Yang keempat, melaksanakan monitoring pekarangan pangan lestari. Yang kelima, melaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan pangan segar. Yang keenam, melaksanakan kegiatan sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Yang ketujuh, melaksanakan pengolahan hasil pasca pertanian. Jenis pelayanan yang diberikan berkaitan dengan yang pertama, meningkatkan keamanan pangan segar. Yang kedua, meningkatkan keanekaragaman bahan pangan dengan mengutamakan bahan pangan lokal. Yang ketiga, mengoptimalkan kualitas pola pangan masyarakat sehingga dapat memberikan asupan gizi yang cukup dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di daerah. Standar layanan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal. Yang kedua,
meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal. Yang ketiga, meningkatkan penanganan, keamanan, dan mutu. Terkaitan tugas dan pencapaian tujuan instansi yaitu salah satu kegiatan adalah kegiatan sosialisasi keamanan pangan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan instansi, yaitu menambah pengetahuan masyarakat dalam pembinaan tentang mutu dan keamanan pangan, sehingga masyarakat peduli terhadap pangan yang aman, serta merupakan misi dari mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.